Halo and welcome back, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Liga 1 antara Persib Bandung versus Persis Solo yang berakhir dengan hasil imbang 2-2. Dengan hasil akhir ini, berarti untuk sementara Persib Bandung berada di peringkat nomor 2, sedangkan Persis Solo masih berada di zona papan bawah, tepatnya di peringkat nomor 13. Dan jujur teman-teman, saya tidak menyangka bahwa Persib Bandung akan kembali gagal meraih kemenangan. Karena dalam 3 pertandingan terakhir, kan Persib gagal meraih kemenangan dan juga gagal mencetak gol. Namun ketika tadi Persib unggul dengan skor 2-0, saya kira ya inilah sekarang 3 poin bagi Persib. Ternyata Persis Solo bisa comeback. Dan menurut hemat saya, Persis Solo pantas mendapatkan 1 poin. Bahkan seharusnya mereka bisa meraih kemenangan seandainya para pemain mereka bisa melakukan finishing dengan baik. Dan saya melihat bahwa Persib Bandung kehilangan sosok pemain di tengah yang bisa melakukan pressing dengan baik. Maka itu para pemain Persis Solo berkali-kali bisa membangun serangan secara terbuka atau juga mengandalkan counter attack. Walaupun Maklok masuk di babak kedua, tapi saya melihat bahwa lini tengah dari Persib Bandung tetap kalah dalam melakukan pressing. Ini beda dengan Persis Solo. Di menit-menit awal jalannya pertandingan memang tampak mereka kalah pressing, tapi ketika pelatih baru mereka Milomir Sesliha memainkan Taufik, tampak mereka menang dalam melakukan counter pressing. Dan salah satu kekurangan dari Persib Bandung adalah kekompakan di antara para pemain karena saya melihat para pemain bermain lebih individu. Tampak jelas para pemain Persib Bandung seperti yang saya jelaskan ketika saya siaran pertandingan ini di Indosiar, bermain mengandalkan direct pass. Jadi dapat bola langsung memberikan bola tersebut kepada Ciro ataupun David da Silva dan berharap Ciro dan David bisa bekerja sama untuk menciptakan peluang dan bisa mencetak gol bagi Persib Bandung. Dan sebetulnya itu bekerja dengan baik karena Persib sempat unggul 2-0 melalui kerjasama antara Ciro dan juga David. Walaupun David tidak mencetak gol, tapi David memberikan 2 assist. Dan walaupun Ciro mencetak 1 gol, tapi gol lainnya berhasil dicetak oleh Stefano Beltrame yang tidak bermain buruk di pertandingan tadi sore. Betul kan teman-teman? Karena dari catatan saya, Stefano Beltrame bisa memberikan 5 umpan kunci. Tapi masalahnya bagi Persib Bandung adalah crossing-crossing yang masuk tidak selalu akurat, tidak selalu menciptakan peluang bagi Persib Bandung. Hanya 2 peluang bagi Persib Bandung dari crossing. 1 gol dari Stefano Beltrame, 1 lagi peluang dari Ciro Alves. Sisanya crossing-crossingnya itu melenceng atau terarah langsung ke penjaga gawang dari Persis Solo, Gianluca Pandenuwo. Artinya para pemain Persib Bandung itu sebetulnya tidak efektif di sepertiga bagian lapangan ketika mereka sudah masuk ke ruang pertahanan dari Persis Solo. Sebaliknya Persis Solo ketika menyerang tampak sangat berbahaya. Kenapa? Karena mereka bermain dengan tenang. Mereka tidak istilahnya gerasa-gerusuk. Nggak perlu gerasa-gerusuk juga. Buat apa tergesa-gesa? Nah ini yang saya bingung dengan para pemain Persib Bandung dalam beberapa pertandingan terakhir. Mainnya terburu-buru. Buat apa juga? Jadi ketenangan itu sangat penting teman-teman. Nah para pemain Persis Solo itu bermain dengan sangat tenang. Apalagi ketika mereka sudah ketinggalan 2-0. Mereka tenang aja. Mereka fokus pada game plan mereka. Apa game plan dari Persis Solo? Pressing di tengah, main cepat ke depan, dan passing-passing itu harus cepat. Mereka tidak lama menguasai bola ketika sudah masuk ke ruang pertahanan dari Persib Bandung. Dan betul faktanya dari jalannya pertandingan, Persib langsung tancap gas. Betul kan? Bahkan di menit ketiga mereka sudah bisa menciptakan peluang melalui David da Silva. Tapi lihat saja cara bermainnya. Gak ada tuh kreasi serangan yang rapi kan? Bola langsung diberikan ke depan. Sebetulnya itu gak salah juga. Tapi kalau bermain berkali-kali seperti itu bisa kebaca oleh para pemain tim lawan. Oke, Persib bisa unggul kan? 1-0 kemudian. Ketika Ciro dan David bertukaran passing, kemudian David memberikan umpan ke tengah, Stefano Beltrame masuk. Bagus nih Stefano Beltrame, dia melakukan pergerakan dari lini kedua. Bagus kan, mencari ruang. Good. Sundulannya juga bagus. Dia mencetak gol bagi Persib. Sudah unggul, saya kira Persib akan nyerang atau mengatur tempo, tapi nyerang. Ternyata mainnya bertahan. Nah saya menjelaskan ketika siaran ini sepertinya rencana permainan dari Boyan Hodak. Mungkin juga saya salah, tapi saya melihat ini seperti strategi. Meminta para pemain Persib nunggu aja dulu di tengah. Main bertahan, main counter. Tapi gak berjalan karena para pemain Persis Solo di tengah ini kuat melakukan pressing. Dan memang tampak sih Persib kehilangan sosok Maklok. Tapi Maklok masuk pun di babak kedua. Saya tidak melihat bisa memberikan kontribusi dalam melakukan pressing. Mungkin karena sudah lama ya. Tidak bermain bagi Persib dan tidak bermain dari awal. Walaupun dalam pergerakan menyerang, gak buruk juga sih Maklok. Tapi intinya kan di tengah ini mereka harus menang duel-duel dengan para pemain Persis Solo. Dan Persib memang akhirnya bisa mencetak gol kedua kan. Dan ini gol kedua juga adalah gol yang cantik di babak kedua ya. Ketika lagi-lagi nih ada kerjasama antara Ciro dan David. Tapi seandainya para pemain Persis Solo bisa menyelesaikan peluang-peluang yang mereka dapat sebelum Persib mencetak gol, ada 3 atau 4 peluang itu. Ya, dari CDB, dari Roni, kemudian dari
Altaf juga ya, mungkin beda cerita nih jalannya pertandingan, tapi kan mereka gagal melakukan finishing. Sehingga kemudian Beltrame mencetak gol dan di babak kedua Ciro mencetak gol. Nah, sudah 2-0 saya kira udahlah. Ini game untuk Persib nih, ini 3 poin untuk Persib. Tapi para pemain Persis Solo ini memang tenang banget, mereka sangat percaya diri. Mereka ketinggalan 2-0 pun mereka nggak panik gitu. Dan memang mereka juga sebetulnya nggak full tim kan, Ramadan Sananta nggak bisa main. Kemudian Jamie juga, center back mereka nggak bisa main. Nick Kuipers memang nggak bisa main, tapi sebetulnya Kakang nggak buruk juga permainannya. Sampai kemudian Persis Solo bisa mencetak gol menyamakan kedudukan. Tapi dari segi passing, dari segi kerjasama, saya melihat para pemain Persis lebih kompak. Nah, saya bingung kenapa para pemain Persib nggak bisa kompak, bingung saya. Sepertinya mereka punya beban yang sangat besar bahwa harus cepat-cepat mencetak gol. Padahal kan pertandingan itu 90 menit. Dan ketika sudah mencetak gol harus juga bisa yang namanya mengontrol irama permainan. Jadi gak harus juga bermain bertahan kemudian counter, apalagi bermain di kandang sendiri. Nah, saya agak bingung. Ini betul rencana permainan dari Boyan Hodak atau mungkin karena Persis Solonya yang memang bisa pressing tinggi. Tapi saya melihat para pemain Persis Solo juga gak bisa pressing tinggi. Mereka pressing di tengah. Dan strategi dari Persib setelah unggul 1-0 untuk bertahan sebetulnya berhasil juga menyulitkan Persis Solo menciptakan peluang. Tapi kan poinnya 1-0 itu belum aman. Nah, artinya di babak kedua ketika Persib bermain menyerang itu gak salah. Tapi bermain terlalu menyerang. Nah, ini juga sebuah strategi yang beresiko karena Persis counternya cepat. Dan sebetulnya Hen-Hen dan Rezaldi mainnya bagus. Gak gampang tuh ya bagi Musa Sidibe, dia tampak di lock tuh di babak pertama oleh Rezaldi. Hen-Hen juga bisa menutup pergerakan dari Altafindi. Tapi kan gak gampang juga bagi mereka. Karena Musa Sidibe dan juga Altafindi atau pemain lainnya dari Persis Solo ini pintar. Mereka tidak mau lama menguasai bola ketika berada di jantung pertahanan Persib Bandung. Nah, ketika Persib sudah unggul 2-0, saya kira bahwa Boyan Hodak akan meminta para pemain Persib itu kembali mengontrol irama permainan atau benar-benar bertahan. Tapi ternyata Persib justru bermainnya cukup terbuka. Nah, ini juga sebuah resiko. Maka itu kemudian Persis Solo yang pelatih mereka Milomir Sesli yang melakukan serangkaian pergantian pemain justru bisa kembali mendapatkan momentum mereka. Ball possession mereka memang persentasenya lebih tinggi. Dan dari segi jumlah peluang memang mereka lebih banyak karena kekompakan di antara para pemain mereka. Itu counter attack itu kan menunjukkan bahwa para pemain Persib Bandung itu sebetulnya keasikan menyerang. Dan itu dari proses corner Persib ya, yang sebelumnya mereka mendapatkan peluang dari Alberto, kemudian ambil corner lagi ternyata diambil oleh pemain Persis Solo, tuh counternya lihat saja begitu cepat. Musa Sidibe bisa memberikan umpan kepada Arapenta, gagal ya dihalau oleh Rezaldi atau Edo tuh. Kayaknya Edo masuk setelah gol pertama Persis Solo ya, saya lupa. Nah, itu bola langsung diberikan kepada Arapenta, ternyata 4 lawan 1. Tapi ketika Arapenta memberikan bola kepada Mesidoro, sebetulnya sudah ada 2 pemain Persib Bandung juga yang ke belakang. Salah satunya adalah Deddy Kusnandar. Tapi lihat Mesidoro tenang banget di dalam kotak penalti. Memang dia adalah pemain terbaik di pertandingan tadi sore. Dia melepaskan lebih dari 50 kali umpan kunci yang sukses. Dia cari angle, dia tenang, dia bisa melakukan finishing. Sudah 2-1. Saya sudah feeling ini jangan Persis bisa comeback. Karena Persis itu lebih percaya diri para pemainnya. Mereka simple banget mainnya. Satu pemain menguasai bola akan ada 2 pemain yang mencari ruang. Nih kalau Persib beda. Satu pemain dapat bola, maunya pegang bola terus lama. Buat apa kan passingnya ini harus cepat. Kalau mau passing, diberikan kepada Ciro dan David. Itu aja terus. Ciro dan David. Walaupun kemudian Stefano Beltrame pun mendapatkan peluang lagi kan. Dan Stefano mainnya bagus. Umpan kuncinya 5 kali loh. Dia bisa kasih di pertandingan ini. Tapi end passing dari para pemain lain dari Persib Bandung ini gak bagus. Beckham Putra juga kan gak bisa memberikan umpan kunci yang diperlukan. Gimana tuh caranya Persib bisa menang kalau pemain-pemain lain tidak bisa bermain kompak? Jadi hanya David dan Ciro saja mereka harapin, kan nggak bisa seperti itu. Sepak bola itu kan dimainkan oleh 11 pemain, bukan 2 atau 3 pemain. Nah, kalau Persis Solo jauh lebih kolektif. Nah, artinya dari segi strategi Milo ini lebih unggul karena dia minta para pemain Persis Solo yang mainin dulu tuh bola, tapi ketika sudah masuk ke jantung pertahanan Persib cepat lepas itu bola ke dalam kotak penalti. Dan ketika sudah 2-1, nah inilah saya melihat kesulitan dari para pemain Persib Bandung ya untuk bermain dengan tenang di lini pertahanan. Padahal tuh gak ada serangan yang berbahaya lagi dari Persis Solo. Itu bola masuk ke dalam kotak penalti ya. Sepertinya Kakang juga terpleset ya. Ya sulit juga ketika dia sudah terpleset, dia tidak bisa menghalau bola. Dan di sana ada Ronny Gonzalez, enak banget tuh golnya dari Ronny kan. Dan Kevin Ray sebetulnya sudah melakukan banyak save di match ini. Tapi kalau bolanya sudah dapat seperti itu kepada Ronny, enak banget dia menceploskan bola ke gawang dari Kevin Ray Mendoza yang sudah keluar dari garis gawangnya. Iya kan? Nah, artinya kan Persib ini punya masalah di mana? Di tengah dan juga di belakang. Tengah counter press-nya kurang kuat, di belakang sering panikan.
Dan bukan karena Nick Kuipers gak main, tapi Nick Kuipers main pun kan sama seperti itu. Kan sebelumnya juga Persib kan kalah. Lawan Persik Kediri kan di kandang sendiri kan. Terus kemudian lawan PSM Makassar juga gak bisa menang, lawan Bali United juga gak bisa menang. Pokoknya setiap kali para pemain tim lawan itu nyerang, pasti ada kepanikan di ruang pertahanan Persib. Jadi ini bukan soal penjaga gawang, pertahanan yang harus lebih solid lagi. Dua fullback ini sudah kuat, tapi center back selalu saja akan sulit untuk berkonsentrasi. Mungkin ada pemain lain dari tengah yang harus turun, tapi kan pemain di tengah juga harus menjadi penghubung ke depan. Nah, Stefano Beltram ini sudah bisa menjadi penghubung, tapi dia tidak mendapatkan bantuan dari pemain lainnya. Di Persis Solo beda. Ada Messi Doro, ada juga Taufik, ada juga Sho Yamamoto. Lebih kompak mereka di tengah. Nah, artinya Persib Bandung ini gagal meraih kemenangan karena memang para pemain mereka tidak bisa bermain secara kolektif. Mereka bisa unggul 2-0, tapi karena memang ada kombinasi passing hanya antara 2 atau 3 pemain. Betul kan? Ciro, David, Beltrame, kemudian Ciro, David udah gol. Beberapa kali itu saja yang mereka coba, gak ada variasi lainnya. Nah, gimana caranya bisa menjadi juara kalau mainnya hanya seperti ini, hanya mengandalkan 2-3 pemain di depan? Kan gak bisa seperti itu. Dari tengah pun harus gerak, dari belakang pun harus solid. Persib punya materi pemain yang istimewa. Bahkan Stefano Beltrame tadi bermain sangat baik. Tapi kalau gak kolektif, jangan juga bermimpi akan bisa meraih kemenangan secara konsisten. Jadi kita tunggu saja pertandingan selanjutnya dari Persib Bandung, dan tentu persaingan di papan atas Liga 1 semakin menarik teman-teman, karena Borneo FC sudah jauh di atas. Ada Bali United juga, jika nanti mereka menang lawan Persik Kediri, mereka akan dekat ke Borneo FC. Ada PSIS Semarang juga, dan kita tunggu juga nanti kebangkitan dari Persija Jakarta ya, yang akan lawan Borneo FC. Ya, sulit juga bagi mereka untuk menang di kandang Borneo FC, tapi ya segala sesuatu bisa terjadi di sepak bola. Tapi bagi Persib Bandung, mereka harus kompak di pertandingan selanjutnya. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.